Oke, jadi hari ini kita podis bareng divisi PSDM. Hai. Oh ya, sebelumnya perkenalkan aku Naila dari divisi Kominfo. Aku Salwa Nisrina dari divisi Kominfo. Eh, dan di sini kita bareng sama divisi PSDM. Boleh perkenalan dulu? Perkenalkan, aku Feli Pramita Andraini dari Divisi PSDM. Kenalin, aku Uca Aulia dari divisi PSDM. Oh iya, oke. Di sini udah ada Mbak Feli sama Mbak Uca ya. Ngomong-ngomong, buat kesibukannya akhir-akhir ini, Mbak Feli sama Mbak Uca lagi ngapain aja nih? Kalau boleh tahu. Kalau aku karena udah semester tua ya, jadi cuma kuliah sama ikut himpunan aja. Oke, kalau dari Mbak Uca? Kurang lebih sama sih kayak Mbak Feli, masih sibuk kuliah sama prokeran di himpunan. Gitu. Oke. Dari divisi PSDM itu anggotanya ada berapa sih? Boleh disebutin siapa aja? Dari Divisi PSDM itu ada, kalau internalnya ada 8. Itu ada aku, Feli, terus ada Regina, ada Uca, ada Silma, ada Nelly, Tia, terus ada Rizky sama Iqbal. Terus kan sekarang lagi ada anak magang nih, ketambahan 3, jadi ada 11. Anak magangnya itu ada Faisal, Arinda sama dia. Oke, aku mau nanya juga nih, di divisi PSDM itu ada berapa program kerja? Buat proker di divisi PSDM itu ada 5 ya, Mbak? Ada 5. Bisa dijelasin tuh ada prokernya tuh ada apa aja sih? Proker yang pertama itu pas awal periode kita ada mahar malam harmoni atau yang biasanya teman-teman itu kenalnya kayak makrab gitu ya. Terus ada juga MGen magang generasi, terus ada kopi, ada upgrading sama ada boring. Terus duta tadi udah belum ya? Duta belum? Duta, iya, duta. Oke. Berarti di bulan ini proker yang udah mulai berjalan apa aja sih yang mulai di bulan ini? Proker yang bulan ini tuh tentunya kopi ya, karena kopi itu setiap bulan. Terus nanti bulan ini juga mau ada proker boring sama upgrading. Oke. Boleh diceritain nggak kalau boring itu ngapain aja nanti sama upgrading? Kalau boring itu cuma main-main aja sih, seru-seruan bareng internal sama anak magang. Terus upgrading itu hasil dari kopinya nanti dimasukin ke acara boringnya itu. Jadi kayak fun game aja sih. Oke, aku mau nanya nih soal proker boring tadi. Dari PSDM itu mau ngadain acara itu tuh di mana sih? Terus acaranya tuh ngapain aja di boring itu? Oke, jadi nanti buat pelaksanaannya di River Tubing Panembangan Cilongok. Terus buat kegiatan boring sama upgrading itu nanti kita bakal ada games output dari yang kopi. Terus ada juga nanti pas boring bakal main air gitu. Seru banget ya teman-teman. Iya dong. Sama aku juga mau nanya kalau proker mahar sama boring itu bedanya tuh apa sih sebenarnya? Oke, jadi buat perbedaan proker mahar sama boring, itu kan kalau mahar itu kan nginep ya. Jadi kita nyewa satu villa. Kemarin itu pelaksanaannya di Baturaden bulan Desember 2024. Nah, terus kita di sana nginep, terus ada games juga, kita makan bareng juga, kita seru-seruan bareng gitu. Kalau boring itu kita cuma main satu hari aja. Jadi dari pagi sampai sore biasanya. Terus nanti udah pulang ke rumah masing-masing. Oh iya, oke. Oh iya, sama kalau boring itu kan lagi di periode sama anak magang, jadi anak magangnya ikut. Kalau mahar itu cuma buat internal. Oh iya, Internal oke. PNPS. Nih Mbak Feli sama Mbak Uca ini ada nggak sih kayak keluh kesah menjalani rutinitas sehari-hari? Yang pastinya kan sibuk ya sehari-harinya tuh keluh kesahnya apa sih? Kamu dulu? Mungkin kalau misal lagi banyak tugas ya itu kayak
aduh ini gimana, ini harus dikerjain tapi kita ada proker, ada rapat gitu. Tapi semaksimal mungkin kita berusaha buat manage waktunya yang benar gitu. Jadi tetap ada solusi gitulah buat setiap keluh kesah yang ada. Kalau Mbak Feli? Kalau aku kurang lebih juga sama sih, karena kan udah mulai ngerjain artikel ya. Jadi kayak misalnya waktu libur nih 1 minggu harusnya mau ngerjain artikel tapi udah proker gitu. Jadi waktunya kepotong gitu. Cuma itu aja sih. Tadi kan udah ada kesibukan masing-masing ya dari Mbak Feli sama Mbak Uca. Jadi kalau buat kalian tuh gimana sih cara bagi waktu buat kalian mementingkan yang mana dulu nih? Misal mau proker dulu atau tentang kuliah dulu? Gimana nih cara kalian buat bagi waktunya itu, buat manajemen waktunya? Oke, Mbak Feli dulu. Kalau mungkin aku bikin skala prioritas dulu ya. Pertama, pastikan kuliah nih. Kalau tugas-tugas kuliah di hari itu udah selesai, terus aku cek lagi proker-proker PSDM ataupun cek hal yang lain yang sekiranya perlu aku cek kayak gitu. Kalau Mbak Uca? Kurang lebih sama sih, cuma dari aku juga mempertimbangkan kayak mana sih deadline yang mepet, paling mepet buat dikerjain, itu yang mungkin bakal aku kerjain duluan, bakal aku kejar duluan gitu. Gitu guys. Oke, aku mau nanya nih Mbak, kalau proker MGN itu buat siapa aja sih? Terus periodenya itu berapa lama? Kalau proker MGN itu sasarannya buat semester 2 sama 4. Periodenya itu sekitar 5 bulan. Jadi dari bulan Desember sampai bulan Mei, 5 sampai 6 bulan gitu lah. Nah, kalau buat proker kopi itu tuh ngapain aja? Fungsinya buat apa? Jadi kopi itu kita bakal apa ya? Istilahnya kayak sama kotak aspirasi gitu kan. Jadi kita menerima kritik, saran, masukan dari teman-teman internal ataupun magang HMPS. Jadi banyak banget keluh kesah atau mungkin pokoknya semua yang mereka rasain itu mereka tuangkan di kopi ini gitu. Jadi kalau yang ada pengen curhat-curhat gitu bisa ya ke Bisa. divisi PSDM. Bisa. Oh ya, mau nambahin di kopi juga kan ada NGL. Misalnya mereka malu buat ngutarain sesuatu bisa lewat NGL. Mutarain cinta juga bisa. Iya, Boleh. Terus kalau buat divisi PSDM sendiri tuh kalau mau cerita tuh kemana? Ke ibunda kita ada Mbak Feli. Jadi kepada kita dari Mbak PSDM Feli. itu ceritanya ke Mbak Feli. Terus Mbak Feli ceritanya ke siapa? Mbak? Ke Allah. Nggak tahu sama siapa. Paling sampai PH sih kalau ada kendala. Oke, terus buat yang proker duta itu kan baru dilaksanain ya kemarin. Nah itu prosesnya gimana? Prosesnya itu karena Duta kan masuk event management festival ya. Jadi dibantu juga sama internal himpunan HMPS yang lain juga. Terus prosesnya itu ada 2 hari, ada seleksi akademik sama non akademik. Jadi mereka ngerjain soal dulu di bidang akademik, baru hari keduanya mereka tes unjuk bakat mereka kayak gitu. Terus kepilih 2, ada duta manajemen 2025 sama duta terfavorit 2025. Terus untuk duta manajemen ini boleh diikuti oleh mahasiswa dari semester berapa aja sih? Terus untuk mendaftar ke duta manajemen itu tuh ada persyaratan khusus nggak dari PSDM? Oke, jadi duta ini sasarannya dari mahasiswa manajemen ya tentunya. Itu dari semester 2, 4, sama semester 6. Nah, untuk persyaratannya sendiri itu ada apa aja ya, Mbak? Persyaratannya itu ada kayak CV, terus ada Transkrip nilai juga ada. transkrip nilai, terus KTM, terus formulir pendaftaran. Gitu. Mungkin ini juga kali ya perlu punya skill atau kelebihan apa mungkin nggak kalau buat daftar duta itu? Jadi kalau buat daftar duta itu tentunya kita bakal kan itu melalui proses seleksi ya teman-teman. Jadi bakal ada seleksi baik
secara akademik maupun non akademik, kayak skill-skill yang mungkin kayak skill komunikasi, skill berbahasa Inggris itu juga perlu banget buat jadi duta manajemen gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Dari Mbak Feli sama Mbak Uca ini kenapa sih tertarik sama HMM? Oke, aku dulu ya. Mungkin kenapa tertarik di HMM itu karena dari semester awal itu pertama pengen nambah relasi, terus pengen nambah pengalaman juga. Terus awalnya aku juga ikut magang nih, terus tertarik lah di himpunan magang mahasiswa manajemen ini. Jadinya keterusan sampai sekarang. Kalau dari Mbak Uca? Kayak kalau dari aku sendiri itu kan aku baru masuk ke internal himpunan itu pas semester 3 ya, itu semester 3. Jadi aku pikir tuh himpunan sebelumnya tuh kayak aku belum pernah ikut organisasi gitu kan ya, di baik di SMP, SMA gitu aku belum pernah. Jadi aku pikir himpunan itu cocok gitu loh sama aku buat yang mau mulai berorganisasi di kuliah, karena lingkupnya belum yang terlalu besar gimana gitu. Terus juga aku tuh pengen banget nambah temen gitu, terus bisa apa ya, belajar public speaking yang baik, gimana sih biar beradaptasi sama orang-orang banyak juga gimana gitu. Jadi aku juga mau nanya, kalau menurut Mbak Feli sama Mbak Uca, worth it nggak sih buat join HMPS Manajemen itu? Terus mungkin juga bisa diceritakan kenapa sih se-worth it itu buat masuk HMPS Manajemen gitu? Aku dulu apa ya? Nah, jadi kalau menurut aku sendiri masuk HMPS manajemen itu worth it lah ya. Karena dari aku yang sebelumnya masih malu-malu buat ngomong, terus sekarang udah mulai bisa membuka diri gitu buat bersosialisasi sama teman-teman yang lain, terus dapat teman-teman yang baik-baik, super care sama kita juga. Terus kalau misal kita ada susahan apa gitu, terus mereka tuh mau bantu gitu, seneng banget. Kalau dari aku sama sih worth it. Jadi di HMM ini kita kayak punya keluarga baru gitu. Kayak kita bisa juga ini punya relasi sama adik tingkat, sama kakak tingkat juga. Jadi kita lebih luas relasinya. Terus kita juga dapat info-info yang kalau anak yang nggak ikut organisasi itu biasanya nggak tahu, kita udah tahu duluan gitu loh. Kayak gitu. Nah, tuh, jadi gitu guys, jangan lupa join HMPS Manajemen. Worth it. Oke, kan kemarin habis ngejalani beberapa proker-proker ya. Terus apa sih hal yang mau diperbaiki dari proker-proker yang udah dijalanin? Mungkin kalau buat perbaikan proker, yang pertama itu komunikasi ya. Komunikasi antar anggota divisi itu sangat penting. Jadi kalau misal komunikasinya udah bagus, pasti nanti prokernya juga berjalan dengan lancar. Terus juga inisiatif dari anak-anaknya juga itu penting sih. Kalau dari Mbak Uca ada nggak? Sama sih kayak Mbak Feli gitu. Oke. Kan Mbak Feli kan di PSDM sebagai kepala divisi ya. Kalau Mbak Uca sendiri sebagai anggota, Iya. aku mau nanya nih, gimana sih mungkin dari Mbak Feli dulu sebagai kepala divisi, gimana caranya Mbak Feli itu memastikan semua anggotanya mereka tuh berkontribusi gitu di proker maupun di HMPS sendiri. Kalau dari aku caranya mungkin nanyain satu-satu gitu ya. Misalnya kan ada proker ataupun ada tugas apa buat mereka, aku tanyain dulu ke grup. Terus kalau semisal mereka nggak jawab-jawab, aku tag di grupnya. Terus kadang juga aku chat pribadi gitu kalau misal udah dibutuhin banget tapi dia belum balas. Terus tanya juga ke teman yang lain, ini anaknya kenapa sih, atau ada kendala atau gimana gitu. Mungkin aku mau nambahin sedikit ya. Bener sih kata Mbak Feli, kayak kita tuh perlu komunikasi yang baik buat memastikan semua teman-teman dari divisi kita itu berkontribusi gitu. Kalau misal kita nggak ngomong kita perlu apa, mungkin teman-teman juga, karena kan semua juga tentunya punya kesibukan masing-masing ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang kayak perlu banget gitu kita ajakin secara langsung gitu.
Kalau dari Mbak Feli sama Mbak Uca ini ada nggak sih cerita lucu atau menarik dari divisi PSDM atau dari HMM? Boleh diceritain? Bawain dulu deh. Boleh, kalau menurut aku cerita lucu di PSDM itu pas proker mahar ya. Karena di situ kan ada satu games yang kita pakai kardus diiketin ke belakang, terus kardusnya itu isi bola, terus kita harus joget gimana caranya bolanya keluar gitu. Jadi di situ kayak lucu aja lihat mereka joget-joget. Mbak Uca ada nggak? Kalau aku mungkin kayak ada momen seru gitu ya. Kalau misal dari divisi PSDM sendiri itu kalau misal abis prokeran atau mungkin lagi free gitu kita itu sering main gitu. Jadi kita kayak udah sering ngobrol-ngobrol meskipun itu kayak bukan apa ya, bukan tentang perkuliahan aja gitu yang kita obrolin. Jadi masih ada fun-funnya gitu. Aku suka sih. Oke. Nggak kerasa ya, ternyata kita udah banyak nih diskusi, ngobrol-ngobrol bareng sama divisi PSDM, sama Mbak Uca, sama Mbak Feli. Sebelumnya aku juga ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Uca sama Mbak Feli yang Terima kasih udah kembali. meluangkan waktunya buat diskusi bareng divisi Kominfo. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk podis hari ini. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, comment, and like. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.